Halo teman, salam berjumpa lagi. Aku ada cerita nih, dengarkan ya. Tapi sebelum itu jangan lupa, subscribe dulu, biar aku semakin semangat buat cerita-cerita sama kamu. Selamat mendengarkan. Nadia memandang jam di dinding kafe tempat ia biasa nongkrong setelah pulang kerja. Matanya melirik handphone, mengecek pesan dari Rama, pria yang baru ia kenal 2 bulan yang lalu melalui sahabatnya Kayla. Sejak pertemuan pertama, Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Rama. Dia tampan, kadang dia punya selera humor yang lucu dan menyenangkan. Tapi di balik senyum ramahnya, ada aura misterius yang selalu membuat Nadia penasaran. Ramah tapi pendiam, pikir Nadia sambil tersenyum menunggu kabar dari Rama. Bersamaan dengan itu, Nadia memeriksa notif pesan Rama yang baru masuk di HP-nya. Nadia sedikit tersenyum, ia membereskan minuman dan barang-barangnya lalu buru-buru pergi. Ketika Nadia tiba di depan rumah Rama, hal pertama yang ia perhatikan adalah suasana rumah itu. Tua, namun terawat. Rumah bergaya kolonial dengan jendela besar yang selalu membuat Nadia berpikir, pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Tapi ia mengabaikan pikiran itu dan mengetuk pintu. Rama membukakan pintu dengan senyuman lebar. "Masuk, silakan," katanya. Nadia masuk ke dalam, disambut oleh aroma kayu tua dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, rasanya seperti ada orang lain yang mengamati mereka dari bayang-bayang. Percakapan dimulai dengan santai, mereka berbicara tentang pekerjaan, film yang mereka sukai, dan hal-hal ringan lainnya. Tapi, saat Nadia mengambil gelas dari meja, dia menyadari sesuatu. Gelas yang tadinya berada di sisi kiri meja, sekarang ada di sisi kanan. Tadi aku letakkan di sini kan? Gumam Nadia sambil tersenyum heran. Rama tersenyum gugup. "Mungkin kamu lupa," katanya cepat. Beberapa menit kemudian, hal-hal semakin aneh. Tirai di ruang tamu bergerak meskipun jendela tertutup rapat. Nadia tertawa kecil, mencoba menenangkan dirinya. "Rumah tua ya, pasti banyak angin yang nyelip," ucapnya sambil tersenyum ke arah Rama, mencoba menghilangkan kecanggungan. Namun, lampu ruang tamu tiba-tiba padam sendiri. Nadia mulai merasa tidak nyaman. "Itu pasti pemadaman listrik," kata Rama dengan wajah tegang. Meskipun lampu tetangga di sebelah rumahnya masih terlihat terang. Alih-alih panik, Nadia malah merespon dengan cara konyol. "Wah, kalau kayak gini, kita harusnya main petak umpet aja. Siapa tahu aku nemu hantu," candanya. Tertawa untuk menenangkan suasana. Rama tersenyum kaku. "Ya siapa tahu," jawabnya. Tapi ada ketegangan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Sambil berusaha mencari lilin, Rama malah menjatuhkan beberapa barang di dapur. Nadia mencoba mencairkan suasana dengan bercanda. "Kamu serius, Rama? Kayaknya bukan cuma rumah ini aja yang tua, tapi juga refleks kamu." Rama mencoba santai dengan wajah yang memaksa tersenyum. Sebuah suara bisikan terdengar samar-samar di belakang Nadia. Nadia menoleh cepat, namun tidak ada apa-apa. "Kamu dengar itu?" tanya Nadia. Matanya melebar. Rama menggeleng dan menjawab, "Dengar apa? Mungkin suara pipa bocor." Rama mencoba memberi jawaban masuk akal. Malam itu semakin banyak hal aneh terjadi. Sekelebat Nadia melihat bayangan dari sudut matanya, pintu yang tertutup sendiri, dan suara langkah kaki di lantai atas. Padahal tadi Rama bilang kalau ia sedang sendirian di rumah. Keluarganya sedang ada acara di luar, mungkin akan pulang setengah jam lagi. Jadi itu suara langkah siapa dan siapa yang menutup pintu? Tapi setiap kali Nadia bertanya, Rama hanya tersenyum canggung, mencoba mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, mungkin hanya perasaan Nadia lah. Mungkin angin lah, atau mungkin kucing tetangga yang masuk lewat ventilasi di atas. Sudah biasa di sana. Rama dan Nadia pindah ke ruang makan. Rama menyuguhkan spaghetti. Buatan Rama yang telah dipersiapkannya di meja dengan diterangi sinar lilin. "Yah, lumayan lah. Anggap saja ini makan malam romantis, candlelight dinner," batin Nadia sambil tersenyum. Sembari Rama mempersiapkan sendok garpu dan peralatan, Nadia yang masih berdiri iseng mengecek lemari tua di ruang makan. Ketika pintu lemari terbuka, sebuah benda kecil, yaitu sebuah kalung dengan liontin batu berwarna biru dongker, jatuh ke lantai. Saat Nadia memegangnya hendak mengembalikan ke tempat semula, dia merasakan dingin yang menusuk tulang. "Ini milik siapa?" tanya Nadia. Rama menatap kalung itu sejenak, wajahnya berubah serius. "Itu milik seseorang dari masa lalu," jawabnya pelan. Awalnya Nadia berpikir, masa lalu, mungkin ini milik neneknya. Nadia tertawa kecil. "Jangan-jangan mantan pacarmu ya," candanya. Rama tidak tertawa. Dia malah menarik napas dalam-dalam, tampak sangat terganggu. Senyum. Nadia tertahan, beneran?" tanya Nadia sungkan dan buru-buru meletakkan kalung itu dengan perasaan awkward. Beberapa hari setelah kencan pertama yang penuh keanehan itu, Nadia tak bisa berhenti memikirkan hal-hal aneh yang ia alami. Dia memutuskan untuk bertemu Rama lagi dan mengajaknya bicara serius. Disinilah Rama akhirnya mengaku,
Rumah itu dihantui oleh roh seorang wanita yang dulu pernah ia kenal. Dia meninggal dengan cara yang tragis, kata Rama dengan nada berat. Dan sepertinya dia tidak pernah benar-benar pergi. Nadia, yang biasanya skeptis, justru merespon dengan humor. Jadi, kamu tinggal bareng mantan pacarmu yang udah mati. Apa dia masih suka cemburu? Candanya. Tapi ketika Rama tidak tertawa, Nadia menyadari bahwa situasinya lebih serius dari yang dia kira. Entah bagaimana bisa terjadi, Nadia akhirnya berpikir untuk mencoba mengatasi situasi ini dengan menghubungi seorang paranormal yang direkomendasikan oleh temannya. Namun, paranormal ini lebih mirip peramal gipsi daripada dukun, pikir Nadia. Ia ternyata lebih fokus pada bisnis batu kristal dan energi positif daripada menangani masalah hantu. Sang paranormal justru memulai ritual aneh yang tidak masuk akal. Ia menyuruh meletakkan batu giok pemberiannya di setiap sudut rumah Rama dan menyuruh mereka meminum teh jahe untuk membersihkan aura negatif. Sementara Nadia mencoba menahan tawa, Rama semakin bingung. Apa ini benar-benar akan berhasil, tanya Rama dengan nada putus asa. Kalau nggak berhasil, ya minimal kita jadi sehat, jawab Nadia tertawa kecil. Ritual yang dilakukan oleh paranormal terbukti tidak berhasil dan justru membuat roh semakin marah. Suasana rumah berubah drastis. Lampu berkedip-kedip, suara langkah kaki terhentak-hentak terdengar dari lantai atas dan semakin mendekat. Di tengah kekacauan ini, Nadia dan Rama bersembunyi di sudut ruangan, ketakutan dan saling berpegangan tangan. Pintu lemari di belakang mereka terbuka sendiri dengan suara keras, mengembalikan ketegangan ke dalam ruangan. Mereka menemukan buku harian lama di dalamnya, yang berisi catatan dari mantan kekasih Rama, Siska, sebelum kematiannya. Di sini pengungkapan besar dimulai. Ternyata Rama adalah cinta pertama Siska, yang meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu. Sebelum kematiannya, dalam buku itu Siska menuliskan bahwa ia sangat mencintai Rama, tapi mereka sering bertengkar karena Siska merasa Rama tidak cukup serius dalam hubungan mereka. Dalam salah satu pertengkaran besar mereka, Siska pergi dengan marah. Rama ingat kejadian itu tak lama setelah pertengkaran, kemudian kecelakaan pun terjadi. Sejak saat itu, Rama merasa bersalah dan percaya bahwa roh Siska masih terjebak di dunia ini karena perasaan tidak terselesaikan. Dia merasa aku tidak pernah benar-benar berkomitmen. Mungkin itu sebabnya dia masih di sini, ucap Rama dengan suara lirih. Roh Siska akhirnya menampakkan diri. Dia tidak terlihat menyeramkan, tetapi penuh kesedihan dan kebingungan. Nadia, yang tidak tahu banyak tentang hubungan Rama dan Siska sebelumnya, mencoba berbicara dengan roh tersebut. Aku tahu kamu masih ada di sini karena kamu merasa sesuatu belum selesai, kata Nadia dengan hati-hati. Tapi Rama sudah berubah. Dia menyesal dan aku yakin kamu tahu itu. Namun, Siska tidak merespons dengan cara yang mudah. Pada awalnya, dia menggerakkan barang-barang di ruangan dengan marah, membuat lampu berkedip-kedip dan melemparkan benda-benda kecil. Suasana mencekam. Nadia secara spontan mencengkeram erat tangan Rama dan menyembunyikan kepalanya di lengan Rama. Rama akhirnya berbicara kepada Siska. Aku menyesal. Aku tidak pernah bisa mengatakannya waktu itu. Maafkan aku karena aku tidak bisa menjadi pria yang kamu harapkan. Namun sekarang aku akan berubah menjadi pria yang lebih dewasa dan bijaksana. Siska, dunia kita sudah berbeda sekarang. Kamu harus pergi. Kita berdua perlu melanjutkan hidup. Roh Siska akhirnya perlahan tenang. Dia menatap Rama dengan kesedihan tapi juga pengertian. Perlahan, kehadirannya mulai memudar, dan sebelum dia benar-benar menghilang, dia meninggalkan kalungnya. Kalung yang ditemukan Nadia di awal cerita tadi, di lantai, sebagai tanda perpisahan. Setelah roh Siska pergi, suasana rumah kembali tenang. Nadia dan Rama duduk di sofa, masih terkejut dengan semua yang terjadi. Di tengah keheningan, Nadia tiba-tiba berkata, "Jadi kita baru saja melakukan terapi pasangan dengan hantu?" Mereka tertawa kecil, lega setelah semua ketegangan. Cerita berakhir dengan mereka yang akhirnya menemukan kedamaian dalam hubungan mereka. Meskipun Nadia kadang-kadang bercanda bahwa jika mereka bertengkar lagi, mungkin mereka perlu meminta nasihat dari roh Siska. Rama terbelalak menolak. Tamat. Baik teman, sekian dulu ceritanya, semoga kamu terhibur. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.